Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Safitri, NIM 19079036, Prodi D3 Tata Boga Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat produk fermentasi dari kacang kedelai menjadi tauco. Tauco ini biasanya digunakan sebagai bumbu atau penyedap rasa pada masakan. Pembuatan produk fermentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengawetan makanan. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat tauconya, yuk kita sama-sama. Hari ini saya akan membuat tauco kacang kedelai, dan ini merupakan bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kacang kedelai kuning, tepung beras, tepung ketan, ragi, garam, dan gula aren. Pembuatan tauco dimulai dari cara membersihkan kedelai dengan memisahkan atau membilas kotoran yang terdapat pada kedelai yang berupa kulit atau bahan lainnya. Setelah kacang kedelai dicuci bersih, selanjutnya kacang kedelai direndam dengan air hangat selama 5 menit. Setelah perendaman tahap pertama selesai, lanjut kepada perendaman tahap kedua. Perendaman tahap kedua ini bertujuan untuk mempermudah kita saat mengelupas kulit ari kedelainya. Perendaman tahap kedua ini memerlukan waktu selama 12 jam. Setelah perendaman selama 12 jam akan muncul buih putih seperti ini, dan air akan ber-pH asam. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengupasan kacang kedelai dari kulit arinya. Pengupasan ini dilakukan secara manual. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pencucian kedelai. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kedelai benar-benar harus bersih dari kulit arinya. Ini adalah hasil dari tahap pengelupasan kacang kedelai, sehingga dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu perebusan kedelai. Perebusan ini berlangsung hingga kedelai matang dengan waktu sekitar 2 jam dengan perlakuan api yang sedang. Tujuan dari perebusan ini yaitu untuk membunuh bakteri yang tumbuh selama perendaman, sehingga dapat mempermudah proses fermentasi selama penggaraman. Ini adalah hasil perebusan kacang kedelai selama 2 jam. Sebelum itu, kacang kedelai harus ditiriskan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Tahap selanjutnya yaitu mencampurkan tepung ketan dengan tepung beras dengan perbandingan 1:1. Lalu dicampur hingga merata. Sebelum disangrai, tepung ketan dan tepung beras harus tercampur terlebih dahulu. Selanjutnya, tepung yang telah dicampurkan tersebut disangrai dengan api kecil. Tepung ini disangrai sampai
warna tepungnya berubah menjadi kecoklatan. Jika tepungnya sudah berubah warna menjadi kecoklatan, tepungnya bisa diangkat dan dihidangkan di dalam piring. Setelah tepung yang disangrai tersebut berwarna kecoklatan, tahap selanjutnya yaitu pemberian ragi tempe kepada tepung. Diaduk hingga merata. Setelah itu, campuran bahan dimasukkan ke dalam kedelai, kemudian diaduk hingga tercampur rata dengan sempurna, sehingga kedelai dapat ditutupi oleh campuran bahan. Pada tahapan pencampuran ini, terjadi fermentasi yang disebabkan oleh ragi tempe. Rata atau tidaknya pencampuran ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi kedelai. Ini dia hasil fermentasi kedelai selama 3 hari. Kedelai yang telah difermentasi dihancurkan agar mempermudah proses pengeringannya. Setelah kacang kedelai dihancurkan, kacang kedelai terlebih dahulu dijemur di bawah terik matahari untuk mengeringkannya. Ini dia hasil fermentasi kacang kedelai yang sudah dikeringkan. Tahap selanjutnya yaitu melarutkan 4 sendok garam ke dalam 1 gelas air hangat. Kemudian diaduk hingga garam larut ke dalam air hangat. Setelah air garam larut, air garam dimasukkan ke dalam fermentasi kedelai yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Aduk hingga tercampur dengan sempurna antara air garam dan kedelainya. Setelah itu, tutup kedelai rapat-rapat. Tahapan ini merupakan tahapan fermentasi yang kedua. Waktu yang diperlukan untuk fermentasi tahap kedua ini sekitar kurang lebih 2 minggu. Ini dia hasil fermentasi tahap kedua yang dilakukan selama 2 minggu. Sebelum itu, larutkan terlebih dahulu gula aren atau gula merah ke dalam 1 gelas air. Setelah gula aren larut, masukkan gula aren ke dalam kedelai yang telah difermentasi tadi. Aduk hingga tercampur dengan rata. Tahap selanjutnya yaitu memasak kedelai di atas kuali dengan perlakuan api yang kecil. Semua bahan harus terus diaduk untuk menghindari kegosongan.
Jika tauco sudah mengental seperti ini menandakan bahwa tauco sudah matang dan dapat didinginkan. Nah, ini dia hasil tauco yang sudah didinginkan. Ini adalah tauco yang siap dikemas. No, I don't